Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik, kita ketemu lagi di dalam perkuliahan teknik kehumasan pada minggu yang ketiga, di mana hari ini saya akan lebih banyak berbicara tentang taktik komunikasi dan aktivitas public relations. Apa saja sih yang harus dia siapkan bagi seorang praktisi PR ketika mereka akan memprogram sebuah kegiatan PR? Dan bagaimana caranya ketika kita menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Maka saya harap nanti kalian juga bisa membaca, harapannya nanti setelah pertemuan hari ini kalian benar-benar bisa menganalisa permasalahan apa sih yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi ketika mereka sedang mengalami krisis, ketika mereka sedang mengalami hujatan dari publik mereka. Salah satu contoh yang paling mudahnya nanti kita akan berdiskusi banyak hal dan kita akan lebih banyak untuk studi kasus. Oke? Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini kelak akan bermanfaat untuk kita semua, dan yang pasti kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti kita selalu dalam rahmat. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah pertemuan kita yang pertama melalui YouTube. Saya harap nanti kedepannya kita akan lebih banyak menggunakan media-media yang ada sebagai bentuk pembelajaran yang efektif juga, dan saya harap dengan cara saya mengunggah materi melalui YouTube, kalian bisa mengulang-ulang materi tersebut dan bisa memahami materi yang saya jelaskan sehingga kalian lebih sering sekali dan bisa benar-benar menguasai materi-materi tersebut. Baik, kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang apa sih yang bisa PR lakukan dan apa sih yang harus dipahami oleh praktisi PR, maka yang pertama, salah satu hal yang menjadi bagian dalam proses PR itu adalah kita harus bisa mencari data. Kita harus bisa mengumpulkan fakta permasalahan apa yang sedang dihadapi. Saya lagi-lagi ingin memberikan contoh hari ini, bagaimana kemudian dalam sebuah organisasi sedang mengalami krisis, sedang mengalami bisa dibilang dia sedang image-nya sedang turun, pencitraannya dia di mata publik mereka sedang mengalami ketidakpercayaan oleh publik. Salah satu contoh yang paling mudah yang artinya kita sehari-hari menggunakan produk tersebut meskipun pada organisasi atau perusahaan yang berbeda. Saya ambil contoh Telkomsel. Siapa hari ini yang menggunakan Telkomsel? Alasannya apa? Permasalahan apa yang pernah kalian alami atau kalian keluhkan ketika menggunakan Telkomsel? 1. Mahal. 2. Ada lagi, rata-rata yang dikeluhkan bagi pengguna Telkomsel adalah mahalnya paketan yang mereka jual. Tapi kalau kita bicara kepuasan, kalau kita bicara akses data yang begitu luas dibandingkan dengan provider yang lain, bagaimana? Nah, ketika kita ingat lagi ke kasus beberapa tahun yang lalu ketika webnya Telkomsel dihack yang hanya gara-gara paketan data mereka yang begitu mahal, ini kan sebuah fakta yang cukup unik. Artinya apa? Meskipun secara kepuasan harga mereka sangat tidak puas, hingga akhirnya mereka melakukan protes, menghack akun atau websitenya Telkomsel, ini adalah salah satu data yang tidak hanya satu orang yang mengalami, tidak hanya satu orang yang kemudian meresah memberikan respon atau kemudian berkomentar hal tersebut. Artinya ada puluhan, ada ratusan, bahkan jutaan pengguna Telkomsel yang mengeluhkan hal yang sama. Nah, itu adalah sebuah fakta yang benar-benar harus dipahami sekali. Apalagi kalau saya ingat pada waktu itu dalam paketan datanya Telkomsel mereka tersedia juga untuk akun Jux, waktu itu semacam Netflix dan sebagainya, bukan Netflix tapi saya lupa. Nah, ini yang akhirnya paketan ini yang kemudian tidak berguna, tidak digunakan oleh usernya Telkomsel, yang akhirnya membuat mereka ngapain mereka menjual paketan ini. Tapi toh akhirnya mereka masih tetap pada provider yang sama, tidak berpindah ke XL ataupun ke Indosat. Entah
Itu salah satu contoh bagaimana proses PR yang kita harus benar-benar mengumpulkan data. Ada apa sih sebetulnya? Ada permasalahan apa sih yang memang benar-benar harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu. Proses yang kedua, definisi permasalahan. Nah, ketika kita sudah memiliki data, ketika kita sudah memiliki fakta, ketika kita sudah mengetahui betul, maka definisi permasalahan apa yang memang sedang dialami dan harus segera diatasi oleh perusahaan tersebut. Lion Air dengan segala macam cibiran dari konsumennya, mereka masih tetap saja itu mendapatkan keuntungan, mereka masih tetap saja tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Ada permasalahan apa sih sebetulnya pada perusahaan Lion Air? Atau kemudian pada perusahaan-perusahaan yang lain? Nah, ketika PR ini mampu mendefinisikan permasalahan, maka setidaknya dari cara pendefinisian permasalahan tersebut, akhirnya kita mengetahui program atau perencanaan apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang PR, sehingga program ini bisa dirasa tepat untuk penanganan permasalahan tersebut, bukan sekedar asal-asalan. Hari ini industri pariwisata Indonesia sedang mengalami kacau balau yang luar biasa karena pandemi. Kita tahu kita tidak bisa pergi kemana-mana, otomatis akan berdampak pada ranah industri dari berbagai sektor, dari akomodasi, transportasi, dan juga konsumsi. Dan akhirnya data-data yang muncul, yang masuk adalah angka pariwisata yang menurun drastis, pendapatan masyarakat terutama yang bersandar pada sektor pariwisata, mereka harus berpikir 1000 kali untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan income di luar dari sektor wisata tersebut. Ini adalah permasalahan yang memang akhirnya disolusikan atau dibuatlah programnya oleh Kementerian Pariwisata, bagaimana mereka meringankan pajak bagi para pelaku wisata. Lalu hari ini juga ada sertifikasi protokol kesehatan bagi para pelaku wisata secara gratis yang diselenggarakan oleh Kemenpar, dan banyak hal lainnya. Ini adalah salah satu cara, dan yang pasti industri pariwisata hari ini mereka tetap menjalankan promosinya meskipun tidak langsung ada konsumen atau pengunjung pada lokasi wisata tersebut. Angka wisatawan luar negeri yang turun drastis, angka wisatawan lokal yang juga turun, bukan berarti kemudian meskipun pandemik masih saja terjadi, bukan kemudian Kemenpar kemudian menghentikan promo wisatanya. Karena promosi pariwisata itu tetap harus terus berkelanjutan supaya apa? Supaya wisata yang ada di Indonesia itu tetap berada dalam top of mind bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, artinya masyarakat Indonesia, ataupun masyarakat luar negeri. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang perlu sekali ketika kita merencanakan sebuah program. Kita benar-benar harus paham, kita benar-benar harus melakukan aksi dan komunikasi yang tepat. Dan yang pasti, dalam ranah PR, jangan sepelekan yang namanya evaluasi. Karena evaluasi ini adalah bagian dari controlling, artinya kita bisa mengukur seberapa berhasilnya sih program yang sedang kita buat hari ini. Itu proses PR, jadi ada pengumpulan data atau fakta, definisi permasalahan, perencanaan program, aksi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, taktik komunikasi PR itu ada 4 hal, ada 4 macam: interpersonal communication, media organisasi, news media, dan advertising atau promotional media. Interpersonal, maka saya sempat menjelaskan minggu lalu bagaimana seseorang itu mencerminkan sebuah perusahaan. Kita harus berpenampilan semenarik mungkin, bukan hanya dari segi pakaian, bukan hanya dari segi penampilan wajah, kecantikan atau pengganteng dan sebagainya, tetapi kita juga harus ramah, kita juga harus tampak menganggap publik itu adalah rekan kita,
sahabat kita, itu salah satu halnya. Media organisasi itu harus tepat. Minggu lalu saya sudah menjelaskan banyak hal tentang media organisasi. News media, jangan lupa itu, karena media massa adalah bagian dari ranahnya PR, maka kita juga harus menyampaikan informasi setepat mungkin, seakurat mungkin, dan secepat mungkin. Ingat, cepat dan real dan fakta itu harus tetap diunggulkan, jangan sampai mengada-ngada. Lalu yang keempat adalah taktik advertising dan promotional media. Itu yang benar-benar harus dipahami. Nah, bagaimana caranya mengelola stakeholder? Bagi seorang PR, jangan sampingkan yang namanya stakeholder. Ingat, stakeholder ini adalah juru kunci keberhasilan kinerja PR. Juru kunci artinya apa? Keberhasilan kerjaan PR tergantung dari bagaimana respon dari stakeholder. Tugas PR adalah membina hubungan yang baik dengan stakeholder, dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan melalui proses komunikasi tersebut. Artinya kita harus benar-benar memahami dan menguasai betul kemauan atau apa sih yang diinginkan oleh stakeholder hari ini. Tapi kemudian kita juga harus bisa memberikan pemahaman yang sebaik mungkin kepada stakeholder tersebut. Dan pihak-pihak yang menjadi pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran dari kegiatan PR. Artinya kita benar-benar harus memahami betul siapa sih yang menjadi target sasaran kita hari ini. Stakeholder adalah kelompok yang berada di dalam maupun luar perusahaan. Itu yang minggu lalu juga saya jelaskan. Artinya ada pihak internal, ada eksternal. Ingat kan, kita bicara internal itu siapa saja, eksternal itu siapa saja. Dan dalam manajemen modern, keberhasilan perusahaan untuk memperoleh kepuasan stakeholder dapat dijadikan indikator keberhasilan. Jadi, bagaimana caranya keberhasilan dari kinerja PR? Maka kita harus memuaskan apa yang menjadi keinginan para stakeholder tersebut. Jangan sampai kita justru mengecewakan mereka. Artinya kalau kita mengecewakan, maka bisa dikatakan proses kinerjanya PR itu adalah gagal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan sebuah permasalahan PR yang terjadi, khususnya ketika kita melihat, saya yakin kalian semua mengikuti pemberitaan ini ketika Najwa Shihab dalam program acaranya Mata Najwa, dia mengundang Menteri Kesehatan kita, Bapak Terawan, tapi kemudian beliau tidak hadir, sehingga digambarkan dalam proses video tersebut yang dibuat oleh Najwa Shihab dan timnya adalah kursinya tampak kosong. Menurut kalian, ketika ketika video yang nyebar dan menjadi viral, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, oleh kabinetnya Presiden Jokowi jilid kedua, karena ini akan berkaitan dengan pencitraan pemerintah, khususnya adalah Kementerian Kesehatan, ketika sedang mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat. Salah satu hal indikator yang paling berbahaya bagi PR adalah ketika organisasi mereka mendapatkan ketidakpercayaan atau mengalami krisis kepercayaan dari publik mereka. Menurut kalian, dari permasalahan tersebut, apa data, fakta, dan program yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk setidaknya mengembalikan kepercayaan stakeholder mereka? Mari kita diskusikan bersama dalam forum yang nanti akan saya berikan linknya setelah ini. Dan yang pasti, biar seperti YouTuber handal yang lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube channel saya. Oke? Terima kasih, selamat belajar bagi kita semua. Stay safe, stay healthy. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.